Peranan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan umat Tuhan. Peranan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan jemaat Tuhan. Nah, saudara-saudara, jangan pernah berpikir bahwa Roh Kudus hanya bekerja setelah hari Pentakosta. Kalau saudara berpikir bahwa Roh Kudus hanya bekerja setelah pencurahan roh pada hari Pentakosta, saudara salah konsep. Roh Kudus sudah bekerja bahkan setelah Allah menciptakan bumi ini. Roh itu ada berkeliling di atas bumi, di atas alam semesta. Roh itu ada di sana. Bahkan pada waktu Yesus melayani, saudara-saudara, kenapa dikatakan di dalam kitab suci bahwa setelah Yesus dibaptis itu ada burung merpati. Roh Allah ada di dalam dirinya. Itulah sebabnya dia pernah mengucapkan kalimat ini waktu selesai membaca gulungan kitab Yesaya. Roh Allah ada padaku. Untuk apa? Memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Membebaskan mereka yang terbelenggu. Menyembuhkan orang sakit. Jadi saudara-saudara, roh itu diberikan dengan sebuah maksud. Anointing is given for you to serve, not to show. Ada yang mengatakan urapan roh itu diberikan bukan untuk show up, bukan untuk menunjukkan kepada dunia, bukan untuk Anda unjuk gigi di hadapan jemaat atau di hadapan orang-orang yang lain. Urapan itu diberikan untuk melayani. You are anointed to serve. Saudara diurapi untuk melayani. Saudara, sebelum kita masuk di hari pencurahan Roh Kudus dan apa yang terjadi setelah itu, dengar baik-baik, semua yang dilakukan oleh Yesus adalah model bagi kita pengikut Yesus. Semua, termasuk sebelum Yesus melayani, dia dipenuhi oleh roh. Sebelum dia dicobai, dia dipenuhi oleh roh. Artinya itu contoh bagi kita kalau kita mau hidup dalam kemenangan dan kita mau berhasil dalam pelayanan, jangan pernah lupa hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Kalau Yesus sendiri mengatakan roh Allah ada padaku untuk apa? Bukan untuk gagah-gagahan. Bukan untuk supaya terlihat hebat, terlihat luar biasa. Roh itu diberikan untuk melayani. Makanya dibilang tunggu dulu kamu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi. Kuasa itu diberikan dengan sebuah maksud apa? Enabling spirit. Jadi kalau saudara doa 10 hari untuk dipenuhi oleh roh, ingat baik-baik. Mengapa Tuhan menyuruh para murid untuk berkumpul di Yerusalem sampai mereka dipenuhi dengan dunamos, dengan kuasa Roh Kudus? Karena Allah punya mandat. Go and make disciple. Jadi roh itu diberikan bukan untuk aksesoris Anda sebagai orang Kristen. Anointed to serve, not to show. Ingat baik-baik. Jadi saya mau mengingatkan kepada Anda semuanya yang rindu dipenuhi oleh roh dan saudara sudah dipenuhi oleh roh, saya mengucapkan selamat. Tapi setelah itu mau apa? Nah, hari ini kita akan belajar apa peranan roh dalam kehidupan jemaat mula-mula. Dan saudara akan melihat ada beberapa C, semua dimulai dengan huruf C. Yang pertama, ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia punya C, courage. Courage. Saudara punya keberanian. Yang tadinya penakut, yang tadinya gampang cemas, yang tadinya tidak berani menjadi pemberani. Contoh yang paling jelas adalah Rasul Petrus. Dari semua murid yang namanya sering disebut-sebut di Alkitab, yang paling menonjol itu Petrus. Dan banyak menonjol dalam hal yang negatif, saudara. Petrus adalah contoh seorang murid yang ngomong duluan mikirnya nanti. Ya kan, beberapa kali dia punya peristiwa sampai dimarahi oleh Tuhan Yesus. Ya kan, pada waktu Yesus menyingkapkan nubuatan tentang nanti bagaimana bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, Petrus marah.
Jangan bicara seperti itu. Kemudian Yesus mengatakan, enyalah dari hadapanku engkau iblis. Saudara, Petrus pernah dimarahi oleh Tuhan Yesus. Petrus juga yang sesumbar pertama kali sebelum murid-murid yang lain. Kalau murid-murid yang lain meninggalkan engkau guru, saya Simon Petrus akan menyertai engkau. Tetapi pada waktu Yesus disalibkan, dia sembunyi-sembunyi, dia lihat dari jauh. Kemudian ada hamba-hamba atau pembantu imam yang melihat, saya pernah lihat kamu bersama dengan dia. Dia, oh siapa? Saya tidak kenal. Apa yang kamu katakan? Ya kan? Sampai akhirnya 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Menyangkali disown. Seolah-olah dia tidak kenal. Saya tidak kenal. Apa yang kamu ngomong? Saya tidak kenal. Lihat batang hidungnya aja saya tidak pernah. Sampai seperti itu. Beberapa jam sebelumnya dia sesumbar. Kalau yang lain meninggalkan engkau, saya tidak akan. Dia takut. Kalau yang tanya tentara Romawi masuk akal, saudara. Kalau yang tanya adalah Algojo Romawi yang bawa tombak, bawa senjata, pedang dan mengatakan, saya melihat kamu kemarin bersama dengan orang Nazaret itu. Kemudian mengatakan, oh saya tidak kenal dia, masuk akal. Yang tanya wanita, saya lihat kamu kemarin ya, saya tidak kenal dia. Penakut. Bukan hanya penakut, saudara. Ini Petrus ini memang aneh sekali. Dia yang dikasih tahu wanita-wanita yang baru dari kubur dan ketemu dengan malaikat kalau orang yang kamu cari sudah bangkit. Maka Petrus tidak sabar, dia langsung lari memastikan bahwa kubur ini memang kosong. Dia lari, kubur kosong. Beberapa hari berikutnya waktu Yesus mengunjungi dia dengan murid-murid yang lain, mereka pada berteriak hantu. Dan klimaksnya kekecewaan Petrus membuat dia pulang kampung. Dia jadi nelayan lagi. Mancing. Saudara-saudara, Anda lihat Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 2 adalah pribadi yang berbeda. Simon Petrus yang berbeda. Simon yang luar biasa, yang ketika orang-orang dari seluruh dunia yang datang di hari Pentakosta menyaksikan murid-murid Yesus berbicara dalam bahasa-bahasa mereka, ada yang menyangka mereka mabuk. Oh ini siang-siang begini pada mabuk. Petrus mendengar itu dia berdiri. Dengar baik-baik, mari kita akan membaca. Yang berdiri pertama kali Petrus. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang membuat saya kagum di sini. Di dalam pasal 2 ayat 14 dari Kisah Para Rasul dikatakan, lalu Petrus berdiri bersama 11 rasul yang lain. Kemudian berbicara kepada orang banyak itu dengan suara yang keras. Itu menunjukkan bahwa dia berbicara dengan wibawa dan keberanian. Ia berkata, saudara-saudara, orang-orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, dengarlah baik-baik sebab hal ini perlu saya jelaskan kepadamu. Ikuti khotbahnya. Dia mengutip ayat-ayat firman. Beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, Yesus yang harus membuka pikiran mereka dengan firman. Tetapi setelah mereka dipenuhi dengan roh, mereka bisa mengutip firman di luar kepala seolah-olah. Luar biasa, saudara. Dan mereka yakin sekali. Saking yakinnya mereka pada waktu orang-orang itu bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Hendaklah kamu dibaptis. 3.000 orang bertobat. Luar biasa, courage. Petrus punya courage. Saudara-saudara, mendengarkan kisah tadi pagi, membaca kisah tradisi. Akhir kehidupan Petrus. Jadi saudara-saudara, kalau saudara membaca kisah Quo Vadis Domine, ada judulnya Quo Vadis Domine, adalah pertanyaan, Tuhan mau kemana? Jadi ceritanya Kaisar Nero membakar kota Roma. Nero paling benci dengan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen difitnah, merekalah yang membakar kota Roma. Orang-orang Kristen dipaksa membayar pajak 2-3 kali lipat. Dan penganiayaan luar biasa pada zaman itu, sehingga pada waktu dibakar kota Roma itu, Petrus keluar dari Roma. Di tengah jalan ketemu dengan Tuhan Yesus.
Kemudian Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Quo vadis, Domine?" Tuhan mau kemana? Dan Yesus menjawab di dalam kisah tradisi ini, "Saya mau mati ganti kamu." Petrus tersungkur dan dia langsung kembali. Dan pada akhirnya menurut kisah, dia tidak jadi pergi, dia tidak jadi lari. Dia mati disalib dengan kepalanya terbalik di bawah. Artinya apa? Petrus yang tadinya penakut, Petrus yang tadinya pernah berkhianat, Petrus yang sudah pulang kampung karena kecewa, berbeda ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Aplikasinya apa buat Anda dan saya? Kalau Anda mengaku dirimu sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, harusnya Anda menjadi orang Kristen yang berani. Semua mengatakan berani. Berani bersaksi. Berani berdiri di atas kebenaran. Berani menyatakan kebenaran kepada orang-orang yang membutuhkan kebenaran. Berani menyampaikan firman. Saudara-saudara, kemanapun saudara pergi, saudara berani. Wah, saudara-saudara nanti akan membaca yang berikutnya. Setelah orang itu punya keberanian, dia punya conviction. C yang kedua, conviction. Conviction adalah keyakinan yang mendatangkan confident. Jadi orang yang punya keyakinan karena sudah mendapatkan urapan kuasa Roh Kudus. Orang itu punya confident. Dan confident atau rasa percaya itu yang membuat Petrus dengan begitu santai pada waktu ada pengemis yang minta uang. Petrus mengatakan, "Dengar, saya tidak punya uang. Aku tidak punya emas dan perak. Tetapi apa yang aku miliki, aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah." Dan orang itu bangkit dan berjalanlah. Pertanyaan, waktu Petrus mengatakan, "Emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu." Apa yang ada di benaknya Rasul Petrus waktu itu? Apa yang ada di benaknya Rasul Petrus? Kuasa. Dari mana dia tahu bahwa dia punya kuasa? Dia kembali meyakini pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga yang mengatakan segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu pergilah. Apa yang sedang Tuhan Yesus katakan? Hei para murid, saya punya otoritas dari Bapa dan otoritas itu saya berikan kepadamu. Dengan otoritas yang sama, pergi dan beritakan Injil dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan otoritas yang sama, kamu bisa mendoakan orang sakit, mengusir setan. Otoritas dari Yesus, otoritas dari surga, Anda punya. Apalagi ada ayat mengatakan bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, jangan takut mendoakan orang. Jangan takut memberitakan kabar baik dengan bijaksana. Jangan takut menyaksikan pengalaman-pengalamanmu dengan Tuhan. Siapa tahu saudara-saudara, orang yang mendengarkan itu diubahkan, disembuhkan, dipulihkan. Haleluya. Amin. Jadi saya teringat saudara-saudara, pada waktu saya KKR di Kota Masohi, didatangi oleh seorang ibu yang katanya dia kalau tidak salah guru atau wali kelas atau kepala sekolah di sekolah itu di Masohi, salah satu sekolah SD. Ibu ini cerita dengan saya bahwa ada satu murid yang namanya Maria, pada waktu pagi hari sebelum sekolah dimulai biasanya kan ada doa. Tiba-tiba Maria berdiri dan mengatakan, "Ibu guru, lebih baik kita berdoa hari ini. Tidak usah ada pelajaran. Nanti jam 12 Yesus akan datang." Saudara, kalau saudara seorang guru dan ada muridmu yang nyeletuk, "Ibu guru, lebih baik tidak ada pelajaran hari ini, kita berdoa saja, nanti jam 12 Tuhan Yesus akan datang di kelas ini." Saudara percaya? Saudara mungkin tidak percaya. Seperti ibu hukum juga tidak percaya, namanya ibu hukum. Tapi saudara, apa yang terjadi? Jam 12 tepat, Maria berdiri, bicara dalam bahasa Inggris,
mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Kemudian dia mulai menantang teman-temannya, siapa yang mau percaya Yesus. Dan orang-orang yang ditumpangi tangan oleh Maria bicara bahasa Inggris. Sayang sekali rapat guru dan pimpinan gereja memutuskan dia dirasuk setan. Sehingga dia diselamatkan di rumahnya ibu kepala sekolah. Nah, pada waktu dia dibawa di rumahnya ibu kepala sekolah, jam 2 siang, Maria keluar dari rumah dan mulai mengucapkan kata-kata firman. Berkhotbah dengan begitu lantang dan mengundang orang siapa yang mau terima Yesus, siapa yang mau dibaptis, siapa yang mau ikut terangkat. Saudara-saudara, banyak orang yang maju ke depan, banyak yang disembuhkan. Dan setiap kali orang dijamah dan ditumpangi tangan, bicara dalam bahasa Inggris penuh roh. Sayang sekali waktu itu orang-orang yang sudah diberi roh dianggap kerasukan setan sehingga mereka keluar dari gereja itu. Tetapi apa yang saya mau katakan, siapa saja bisa dipenuhi oleh roh. Dan ketika Anda dipenuhi oleh roh, tiba-tiba Anda punya courage and confidence. Punya keyakinan dan saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saya jadi ingat saudara-saudara pada waktu saya ulangi lagi, mungkin saudara pernah mendengar. Saya besuk rumahnya Pak Petrus, jemaat pertama di Selopuro. Dan malam itu waktu saya besuk ngomong-ngomong, tiba-tiba saya mendengar ada suami istri yang bertengkar. Tetangga persis sebelah rumah, rame, bertengkar rame, jam-jam 9, jam setengah 10. Sehingga saya keluar tanya, bertengkar kenapa? Kehilangan kunci rumah. Hilangnya di mana? Mereka baru pulang nonton bioskop Misbar di lapangan. Saudara bayangkan mencari kunci rumah di lapangan, tidak ada listrik pada waktu itu. Sehingga mereka bertengkar. Suaminya namanya Pak Yadi, gendong anaknya yang besar namanya Utami. Kemudian ibunya, istrinya namanya Ibu Katijah, gendong anaknya yang laki-laki namanya Utomo. Mereka bertengkar di depan rumah karena tidak bisa masuk rumah. Paulus Wiratno yang masih kelas 2 di sekolah Alkitab tingkat 2 dengan iman bodoh-bodoh ini, dia menawarkan, boleh enggak saya berdoa buat pintu Bapak supaya terbuka? Serius saudara, saya tidak ada rasa takut sekali, saya yakin Tuhan akan pakai saya waktu itu. Mereka mengatakan silakan. Jadi saya tumpang tangan, saya berdoa di dalam nama Yesus, pintu terbuka. Saya dorong pintunya terbuka beneran. Serius nih saudara, saya sampai kaget. Pintunya terbuka, wow. Otak main, jangan-jangan memang enggak dikunci sebetulnya. Tetapi gara-gara itu, dengar, minggu berikutnya suami istri naik sepeda datang ke pos PI kami dan minta dibaptis. Bertahun-tahun tidak ketemu, tiba-tiba anaknya yang namanya Utami mengatakan, Pak Paulus terima kasih masih ingat saya dulu, saya sekarang sekolah Alkitab. Saudara-saudara, saya masih ingat, ini jemaat pertama yang kami baptis, karena tempat pelayanan kami jauh dari sungai, saya minta izin yang punya rumah, yang punya kolam lele, boleh enggak kami pinjam kolam lelenya untuk baptisan. Jadi baptisan pertama di desa itu kolam lele. Yang saya ingin katakan kepada Anda, ketika roh ada di dalam diri saudara, bukan hanya ada courage, tapi ada confidence. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda semua, kalau Anda sudah bolak-balik dibaptis roh, tapi takut bersaksi, saya tanda tanya. Atau Anda yang mengakui, oh gereja kami adalah spirit filled, dipenuhi oleh roh, tapi tidak pernah keluar mendoakan orang, tidak pernah berbagi kebenaran, tidak mau bersaksi kepada orang yang belum kenal Tuhan. Saya ada tanda tanya, jangan-jangan bukan Roh Kudus yang memenuhi saudara. Roh kardus. Serius saudara, mari kita mengevaluasi, termasuk saudara-saudara yang sedang mendengarkan ini. Kalau Anda merasa bahwa dirimu dipenuhi oleh roh, engkau dipimpin oleh roh, seharusnya ada courage, ada keberanian.
Bagaimana saudara mengatakan, Pak, melihat situasi dan kondisi, tidak mungkin kita bisa bersaksi di desa kami, Pak. Ada aniaya, ada tantangan, ada larangan. Hei saudara-saudara yang punya alasan itu saya kasih tahu. Saya punya kabar baik. Sebelum Matius 28, 19 sampai 20 dibatalkan oleh malaikat. Dan ada surat keputusan dari surga karena situasi dan kondisi pandemik tidak memungkinkan. Maka untuk sementara amanat agung di-cancel. Sampai hari ini saya belum mendapatkan surat dari Allah Bapa bahwa karena kondisi dan situasi tidak memungkinkan maka penginjilan dibatalkan. Tidak ada. Kita tetap harus memiliki courage, keberanian untuk bersaksi, memberitakan kabar baik kepada mereka yang membutuhkan. Amin. C yang ketiga, saya suka ini saudara-saudara. Ini tanda bahwa gerejamu penuh dengan roh. Ini tanda bahwa engkau adalah hidup di dalam roh, Anda punya komitmen. Apa komitmennya? Mari kita akan baca. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 46. Banyak orang percaya akan yang dikatakan oleh Petrus, lalu mereka dibaptis. Maka jumlah orang percaya pada hari itu bertambah lagi dengan 3.000 orang. Perhatikan baik-baik. Dengan tekun. Kata kuncinya tekun. Dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Banyak sekali keajaiban yang dilakukan oleh rasul-rasul itu sehingga semua orang kagum dan takut. Dengar baik-baik, komitmen. Komitmen apa? Komitmen mendengarkan pengajaran para rasul. Orang yang dipenuhi oleh roh ada semangat dan committed atau benar-benar tekun membaca firman Tuhan. Amin. Nah kalau saudara membaca firman Tuhannya kumat-kumatan, kali lagi moodnya baik, saudara baca firman. Ya kan? Lagi datang malesnya, saudara tidak mau membaca. Itu bukan orang yang penuh Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus dia mencintai firman Allah. Orang yang penuh dengan roh Allah dia gemar membaca firman Allah. Amin. Bukan hanya itu, mereka bertekun dalam doa. Orang yang penuh dengan roh, dia akan selalu membawa rohnya bercakap-cakap dengan roh Allah. Roh itu yang akan menuntun Anda berbicara dengan roh Tuhan. Saudara-saudara, kalau Anda penuh dengan roh, salah satu tandanya adalah Anda adalah orang yang gemar bercakap-cakap dengan roh Tuhan dalam doa. Dan saudara bisa berdoa kapan saja. Saya mau mengatakan ini, tanda bahwa Anda adalah orang yang rohani. Tahu rohani, orang yang rohani, tandanya bukan dia hafal ayat saja. Atau saudara tandanya, oh apa setiap kali ngomong mengutip firman Tuhan, ada tertulis. Orang yang rohani adalah orang yang bisa bicara dengan Tuhan. Orang yang rohnya membiarkan rohnya bercakap-cakap dengan roh Allah di mana saja, kapan saja, dengan apa saja. Saudara sendiri pun saudara bisa bercakap-cakap dengan roh. Sambil nyetir saudara bisa berbicara kepada Tuhan. Sambil masak saudara bisa berdoa. Karena ketika rohmu terhubung dengan roh Allah, saudara mengalami keajaiban-keajaiban dalam hidup saudara. Haleluya, amin. Pertanyaan, apakah Anda committed? Punya komitmen untuk berdoa? Komitmen untuk berfellowship, berkumpul bersama-sama? Komitmen untuk membaca firman dan belajar firman? Kalau itu tidak ada, saya pertanyakan. Amin. C yang keempat. Orang yang penuh dengan Roh Kudus punya C yang keempat, caring. Care. Mereka punya hati berbagi dan mau menolong sesamanya. Wah, saudara-saudara ini luar biasa. Ayat yang berikutnya dikatakan, orang-orang percaya itu semuanya terus bersatu dan apa yang mereka punya, mereka pakai bersama-sama.
mereka menjual barang-barang dan harta milik mereka, lalu membagi-bagikan uangnya di antara mereka semua menurut keperluan masing-masing. Haleluya. Jadi saudara-saudara, bukti bahwa Anda hidup dipimpin oleh Roh, Anda memiliki buah roh yang namanya kebaikan dan murah hati. Makanya Anda tidak sungkan dan tidak menahan diri untuk berbuat baik kepada mereka yang membutuhkan. Orang yang penuh dengan roh harusnya hidupnya penuh dengan buah-buah roh, yaitu buah kebaikan dan juga buah untuk murah hati, suka berbagi. Amin. Jadi saya mohon maaf ya, kalau Anda mengaku penuh dengan roh, tiap hari bahasa roh sebagai tanda, kemudian Anda menjadi orang pelit, saya pikir Anda harus mempertanyakan kembali, benarkah saya hidup dipimpin oleh roh? Amin. Karena salah satu buah roh adalah kebaikan dan murah hati. Artinya ini terbukti di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Mereka bisa atau mau bersedia merelakan apa yang menjadi kelebihannya, diberikan untuk mencukupkan mereka yang kekurangan.